Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di program GGIC, Aku dan Alkitabku. Kita masih ada di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah bagian yang ketiga, atau untuk ketiga kalinya kita merenungkan bagian ini. Dan saya berdoa ada banyak pesan Tuhan yang Roh Kudus singkapkan kepada kita, sehingga pesan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan mengubah cara berpikir kita, membentuk hati kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nanti saya akan bacakan kembali Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali belajar firman-Mu di program GGIC, Aku dan Alkitabku. Dan kiranya sungguh Tuhan bekerja, Roh Kudus mengiluminasikan kebenaran-Mu kepada kami, dan kiranya merema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan-jalan kami, sehingga jalan kami, kaki kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak tersesat atau hilang jalan, hilang arah, tapi berjalan berdasarkan kebenaran firman yang akan menuntun kami kepada kemurahan, anugerah, dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagi saudara yang baru pertama kali gabung di program GGIC Aku dan Alkitabku, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Saya berdoa kita bisa bersama-sama belajar. Untuk sebagai info, kita sudah sampai pada bagian yang ketiga dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali ikut, saudara bisa buka channel Allah Baik Ministry, program Aku dan Alkitabku. Ada beberapa program di sana, Aku dan Keluargaku, Aku dan Alkitabku, dan ada satu program baru, Aku dan Kehidupan Doaku. Selain ibadah hari Minggu jam 7 malam. Saya berdoa channel ini akan memberkati saudara sekalian. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saya bacakan pelan-pelan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati." Jadi meraba saja Tuhan melarangnya, apalagi memakannya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara, kita sudah belajar tentang bagian ini 2 kali. Nah, sekarang kita akan fokus kepada apa yang terjadi dengan Hawa dan Adam, saudara. Saudara menjadi duta
atau menjadi ambasador merupakan sebuah kehormatan sebetulnya. Ketika seseorang bisa menjadi ambasador bagi sebuah negara, itu merupakan privilege atau hak istimewa, apalagi ditunjuk menjadi duta, ambasador untuk tingkat secara internasional. Menjadi ambasador secara domestik saja itu sudah merupakan hak istimewa, apalagi diutus menjadi ambasador atau duta dalam tingkat internasional. Saudara, beberapa orang mendapatkan kesempatan langka tersebut. Ada secara nasional atau secara internasional, ada orang-orang yang dipilih menjadi duta atau ambasador. Misalnya, saudara, ada satu artis dari Korea Selatan, namanya Choi Siwon. Ya, mungkin ada di antara saudara yang kenal baik nama ini, familiar dengan nama ini, Choi Siwon. Nah, Choi Siwon ini artis dari Korea Selatan yang ditunjuk menjadi duta UNICEF untuk Asia Timur Pasifik. Wow, ini keren, saudara ya. UNICEF memberi mandat kepada Choi Siwon untuk menjadi duta bagi Asia Timur Pasifik. Di Indonesia ada nama Nadia Hutagalung, saudara. Seorang aktivis lingkungan ditunjuk sebagai duta niat lingkungan, saudara ya. Duta lingkungan oleh PBB. Wow, yang menunjuk bukan pemerintah Indonesia, tetapi ditunjuk oleh PBB. Nadia Hutagalung ini juga seorang artis atau aktivis lingkungan di Indonesia, mendapat mandat penting bagi lingkungan. Ada juga seorang artis yang keren, saya suka aktingnya dan beberapa filmnya saya mengikuti. Ya, salah satunya film anak-anak ya, yang diperankan oleh beliau ini. Namanya Angelina Jolie, saudara. Dia mewakili UNHCR, saudara. Mewakili UNHCR sebagai Goodwill Ambassador. Wow. Yang berhubungan dengan pengungsi atau imigran atau refugee, ya, orang yang mungkin keluar dari negaranya karena satu dan lain hal, sehingga dia harus keluar dari negaranya untuk meminta suaka bagi negara yang dia tuju untuk mendapatkan suaka. Nah, Angelina Jolie ini mewakili UNHCR untuk menjadi Goodwill Ambassador bagi para pengungsi, para imigran, para refugee itu. Ada orang yang juga terkenal, namanya Emma Watson, ya, ditunjuk sebagai duta besar perempuan kehormatan PBB, ya, pemberdayaan perempuan muda. Emma Watson ini kalau nggak salah artis yang main di Harry Potter mungkin ya. Ya kalau nggak salah ya saudara ya. Emma Watson ini ditunjuk oleh PBB menjadi duta besar perempuan kehormatan khusus untuk pemberdayaan perempuan muda. Juga ada yang lain Indonesia ini namanya Rita Ora. Ya. Rita Ora ini menjadi duta besar UNICEF untuk anak-anak mengalami perubahan positif di dunia. Ini kalau dilihat namanya Rita ini orang Indonesia, Ora ini bukan. Tidak ya, namanya Rita Ora, ini duta besar UNICEF untuk anak-anak, UNICEF UK, saudara ya, United Kingdom. Ini orang yang ditunjuk untuk ngurusi anak-anak supaya mereka mengalami perubahan positif di seluruh dunia. Nah, saudara, tidak semua orang sebetulnya mendapatkan kesempatan yang langka ini. Kalau mereka mendapatkan kesempatan ini, satu privilege yang luar biasa. Saudara, biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal secara publik atau secara umum, lebih dikenal sebagai public figure
yang juga punya track record yang baik. Ya, walaupun tidak sempurna, kalau kita melihat nama-nama yang di sana tentu tidak sempurna, ada banyak kelemahan-kelemahan atau bahkan mungkin cacat sedikit, cacat sini sedikit dan sebagainya. Tetapi karena track recordnya yang dipandang baik, lalu kemudian mereka adalah public figure, maka walaupun tidak sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki minat, memiliki konsentrasi di bidang-bidang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang concern di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Nah, mereka sebetulnya dipilih, diseleksi, saudara, tidak sekedar asal pilih saja, tetapi juga diseleksi, kemudian ditetapkan menjadi duta atau ambasador dari PBB yang berfungsi atau berlaku secara internasional. Nah, menariknya di dalam kasus yang kita baca, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi, kita menemukan satu ambasador, duta. Tetapi ambasador yang satu ini atau duta yang satu ini tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, tetapi menjadi duta atau ambasador yang sangat negatif, yang membawa orang bahkan terpuruk dan jatuh di dalam dosa. Ya, khusus Hawa ini kasusnya sangatlah berbeda. Saudara, akibat tipu daya iblis, Hawa secara sukarela ini tidak perlu dipilih. Secara sukarela dia menyediakan diri, bahkan secara sukarela menjadi duta atau ambasadornya iblis untuk membawa Adam dalam kejatuhannya yang juga telah dia alami. Jadi dia adalah duta sukarelawan, duta gratisan dari iblis untuk membawa suaminya dalam kejatuhan yang seperti yang kita baca pada hari ini, saudara. Hawa menjadi dutanya, Hawa menjadi ambasadornya. Saudara, ketika manusia jatuh, tugas ular selesai. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tugasnya ular selesai. Lalu setelah itu tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi ular berbicara, tidak ada lagi ular menghasut atau ular melakukan hal yang kedua kalinya kepada mereka. Tugasnya kemudian dilanjutkan oleh manusia. Manusia meneruskannya kepada manusia yang lain. Tugasnya dilanjutkan oleh Hawa, saudara. Hawa melanjutkan itu kepada suaminya. Dan kemudian terus manusia membawanya kepada manusia yang lainnya. Sehingga saudara, dosa itu tidak berhenti pada dirinya. Tidak berhenti kepada Hawa, tapi dilanjutkan kepada Adam. Dan terus dibagikan, diteruskan kepada manusia yang lainnya. Sehingga dosa itu menyebar dari satu orang kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Bahkan hingga seluruh manusia di muka bumi ini, semuanya telah berbuat dosa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Dari satu orang menyebar kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Sampai manusia di seluruh muka bumi ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tanpa disadari manusia menjadi duta atau ambasador gratisan dari si iblis dengan menyampaikan pesan berantai. Lihat, aku melanggar firman, tetapi aku tidak mati. Hei Adam, makanlah buah ini. Lihat, ketika aku makan buah ini, aku tidak mati. Bahkan mataku terbuka dan mendapatkan pengertian-pengertian baru. Saudara, dia berkata kepada pasangannya, lihat, aku melanggar firman, tetapi tidak mati.
Lihat, aku memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, tetapi aku tidak mati. Merabanya pun aku tidak mati. Saudara, pesan ini pun disampaikan kepada Adam-Adam yang lain. Lihat, aku tetap hidup walaupun aku berbuat dosa. Lihat, aku tetap diberkati walaupun aku berbuat dosa. Aku melanggar firman. Lihat, aku tetap sehat walaupun aku melanggar firman, tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Pesan berantai ini disampaikan dari manusia satu kepada manusia yang lain, dan disampaikan kepada Adam yang lain. Sehingga dengan demikian, saudara, manusia itu menjadi duta ambasador gratisan. Dia mengizinkan dirinya dipakai oleh iblis untuk menjadi utusan iblis dalam tanda kutip, untuk menebarkan dosa, untuk menyebarkan supaya manusia tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, saya ingin berkata, jangan pernah menyediakan dirimu untuk menjadi duta atau ambasador bagi iblis. Tetapi ini yang penting, jadilah duta atau ambasadornya Tuhan untuk menghentikan pekerjaan iblis di muka bumi ini. Menjadi duta-dutanya Tuhan, supaya pekerjaan iblis dihentikan, yang merusak, membunuh, membinasakan itu dihentikan. Jangan menjadi kepanjangan tangan iblis untuk terus merusak manusia dan menghancurkan bumi ini. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau saudara baca 2 Korintus 5 ayat 20, yang mengatakan begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Paulus menegaskan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, jelas Paulus mengatakan, kami ini utusan-utusan Kristus. Bukan utusan-utusan iblis. Bukan duta atau ambasadornya iblis. Sebagai utusan yang apa, saudara? Sebagai utusan yang mendamaikan, kata Paulus. Sebagai utusan yang membawa orang-orang kembali kepada Allah. Sebagai utusan yang membuat orang-orang dipulihkan hidupnya, kembali didamaikan dengan Allah. Bukan utusan yang merusak, menghancurkan hidup sesamanya, sehingga jauh daripada Tuhan, atau yang terus hidup di dalam dosa. Kita harus menjadi utusan-utusan Allah untuk mendamaikan, untuk membawa kembali orang-orang datang kepada Allah, dan untuk membuat orang-orang dipulihkan hidupnya. Coba lihat Roma 6 ayat 13. Dikatakan begini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jelas, saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi alat kelaliman. Tuhan tidak ingin kita menjadi alat bagi iblis untuk merusak, menghancurkan, supaya dunia semakin kacau dan banyak orang binasa karena dosanya. Tuhan ingin kita menggunakan semua anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin menggunakan mulut kita, Tuhan ingin menggunakan tangan kita, Tuhan ingin menggunakan kaki kita untuk sebagai senjata kebenaran. Saudara, hari-hari ini kita bisa menjadi duta Allah bagi Indonesia. Hari-hari ini kita bisa menjadi duta bagi tempat di mana kita berada hari ini. Dengan melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi dampaknya besar, efeknya besar. Kita bisa lakukan itu, tidak harus menjadi duta ambasador seperti
public figure tadi di tingkat internasional. Saudara, kita bisa menjadi duta pada saat-saat pandemi seperti ini. Kita bisa menjadi duta COVID atau menjadi duta yang menghentikan COVID, saudara. Kalau kita belajar, saudara, dalam perjalanan pandemi yang saat ini kita hadapi, saudara, kita perlu menyampaikan pesan kepada orang lain supaya orang lain tidak terpapar dengan COVID. Beberapa waktu yang lampau saya membeli gorengan, saudara. Saya masih suka gorengan ya, saudara ya. Nah, di depan gorengan itu ada penjual bakso. Nah, sebelum memakan bakso, saya makan atau beli gorengan. Penjualnya tidak memakai masker, saudara. Lalu saya berkata kepada penjual gorengan itu, harus pakai masker. Situasinya masih belum kondusif, masih pandemi masih ada dan sebagainya. Saudara, lalu kemudian mereka berkata, COVID-nya sudah tidak ada. Saudara, mereka mengatakan COVID-nya sudah tidak ada. Saya berkata COVID-nya masih ada. Waktu awal-awal mereka pakai masker, kalau mau ambil cabenya pakai jepitan, tangannya dibungkus dengan plastik. Tetapi sekarang sudah tidak lagi memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Saya berkata kepada mereka, apalagi kalian ini berjumpa dengan banyak orang. Orang-orang yang tidak jelas asalnya. Apakah mereka yang beli itu sakit atau sehat, kita tidak pernah tahu. Nah, saya edukasi mereka sampai akhirnya mereka berkata, ya Pak, saya akan menggunakan masker. Lalu mereka mengeluarkan maskernya dan menggunakan maskernya. Saudara, kita bisa menjadi duta yang baik bagi masyarakat. Saya minum kopi di depan rumah di mana saya tinggal. Sementara ngopi, saya berkata kepada penjualnya, kamu harus pakai masker. Karena kamu berjumpa dengan banyak orang yang kamu tidak tahu apakah mereka sehat atau sakit. Mereka datang dan pergi silih berganti tanpa masker. Sementara mereka tidak peduli dengan dirimu. Jangan pedulikan kata orang. Lihat angka positif masih ada sampai saat ini. Jangan peduli kalau orang meledek kamu, mengejek kamu, dianggap sebagai si penakutlah dan sebagainya. Dan mengatakan COVID sudah tidak ada, daerah ini bebas COVID atau apapun juga. Saya berkata tetap pakai masker. Lalu dia keluarkan maskernya dan mengenakannya. Kemudian saya ajari bagaimana menggunakan media sosial untuk bisnis dan kemudian mencari tambahan pendapatan. Saudara, di luar sana masih banyak orang yang tidak disiplin, tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Mereka abai, mereka meremehkan, tetapi suara mereka lebih didengar daripada suara kita yang menyampaikan kebaikan. Tapi tidak apa-apa, saudara, paling tidak kita bisa melakukannya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, diteruskan kepada orang-orang yang dekat yang ada di sekitar kita, sehingga menjadi satu bola salju yang kian lama menjadi kian membesar, saudara. Kita juga bisa meneruskan Injil, saudara. Kita bisa meneruskan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kabar baik di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, saudara. Dengan banyak cara dan ragam. Tidak perlu mahal. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, saudara. Saudara bisa berbagi kebenaran. Saudara bisa berbagi, melakukannya dengan share video, khotbah GGIC, anak-anak muda yang sedang berkhotbah, pujian-pujian. Saudara bisa share melalui media sosial saudara, aku dan keluargaku, aku dan Alkitabku, aku dan kehidupan doaku bisa dibagikan. Supaya ada banyak orang menikmati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Melaluinya saudara bisa menghentikan
7 dosa yang menyebabkan kematian. 7 dosa yang menyebabkan kematian yang keluar dari mulut orang, saudara. Apa 7 dosa itu? 7 dosa itu gosip. 7 dosa itu yang kedua judging. Yang ketiga negativity. Yang keempat complaining. Yang kelima excuses. Yang keenam lying atau sok ngajarin, saudara. Jadi ini ada dosa-dosa yang seringkali merusak komunitas, membuat hubungan satu dengan yang lain menjadi kurang menarik, saudara. Sehingga menjadi rusak karena gosip, karena bullying, karena penghakiman, dan banyak hal yang lainnya. Saudara, kita bisa menggunakan tangan kita untuk menyampaikan pesan yang baik. Kita bisa membagikan, menggunakan banyak hal untuk kita bisa menjadi duta-duta kerajaan Allah. Jangan izinkan iblis menggunakan jempol kita. Jangan izinkan iblis menggunakan mulut kita untuk menyampaikan pesannya. Jangan izinkan iblis menggunakan tangan dan kaki kita untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Saya berdoa, mari kita jadi duta dan ambasadornya Allah. Gemakan, suarakan, tebarkan, bagikan, saudara. Sehingga semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang disembuhkan, dan semakin banyak orang mengalami kesejahteraan. Saya berdoa, saudara, Indonesia akan semakin baik. Tempat di mana kita tinggal bersama dengan keluarga akan menjadi semakin baik. Tempat gereja di mana kita melayani akan menjadi semakin baik. Karena kita menjadi duta-duta kerajaan Allah yang menyentuh banyak orang. Sehingga mereka diselamatkan, berjumpa dengan Yesus, dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami kesejahteraan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan izinkan iblis menggunakan mulut saudara, tangan saudara, jempol saudara, kaki saudara bagi pekerjaannya. Gunakan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu hari ini. Ya Tuhan, kiranya sungguh kami memahami bahwa kami tidak mengizinkan mulut kami, jempol kami, tangan kami, kaki kami, dan pikiran, ide-ide kami, daya kreativitas kami dipakai untuk menjadi alat bagi kelaliman. Tapi kami ingin menggunakan itu semuanya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, alat sebagai senjata kebenaran Tuhan. Melaluinya banyak orang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami kesejahteraan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Inilah kami, utuslah kami. Jadikan kami duta, ambasador kerajaan surga di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar di program Aku dan Alkitabku. Semakin kita belajar, semakin kita hidup dan menghidupi firman. Dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara, puji Tuhan. Jangan lupa setiap hari Selasa ada Aku dan Keluargaku jam 10 pagi. Hari Kamis ada program GGIC Aku dan Alkitabku. Hari Jumat jam 7 malam ada program Aku dan Kehidupan Doaku. Dan hari Minggu jam 7 malam kita ada ibadah GGIC Digital Church. Saya berdoa ini akan memberkati saudara, membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan program-program ini, mari dukung saudara supaya channel ini terus berkembang. Doakan, mintakan anugerah Tuhan supaya pelayanan ini dicukupkan oleh Tuhan dan pelayanan ini terus hadir untuk memberkati saudara sekalian secara digital. Amin. Terima kasih untuk dukungan saudara, terima kasih untuk doa saudara.
Terima kasih untuk semua yang membawa kami menjadi pelayan-pelayan yang lebih baik dalam melayani secara digital. Sampai ketemu program GCIC Aku dan Alkitabku di waktu yang akan datang. You are blessed.